gitu ya. Ini pasti ada sesuatu yang mau dilakukan ini. Coaching ya? Iya Pak. Coaching ke Pak Adi. Pak Adi, ya ini Pak Adi. Jadi sebelum melakukan coaching Bu ya, saya kan di sini selaku observer gitu ya. Saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke jenengan ini. Gini Bu Ulan, boleh ya? Silakan. Ya, jadi ini terkait dengan tugas saya selaku observer yang akan mengamati nanti diskusi jenengan dengan Pak Adi, coachingnya jenengan dengan Pak Adi nanti, dan juga berdasarkan rubrik penilaian yang sudah saya buat. Nanti saya akan ngecek jenengan terkait dengan yang pertama alurnya Bu ya. Jadi alurnya nanti apakah sudah sesuai apa belum dengan alur peta yang sudah kita ketahui bersama itu. Kemudian terkait dengan kompetensi coach ya. Jadi kehadiran temu, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coach nanti itu. Kemudian tidak lupa juga terkait dengan bagaimana sebagai seorang coach nantinya jenengan juga harus hadir, tidak hanya tidak menggurui Bu ya, tapi menganggap coach itu sebagai mitra gitu, sehingga nanti harapannya potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu bisa dikeluarkan gitu ya. Nah gitu Bu ya. Nah kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bu ya. Nah pertama terkait dengan kompetensi Bu. Nanti rencana kompetensi apa yang jenengan ingin kembangkan ketika nanti melakukan coaching ke Pak Adi nanti? Rencana kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama mungkin saya ingin kehadiran penuh atau presence, kemudian kehadiran aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Gitu Bu ya. Atau tidak ada yang lebih spesifik lagi mungkin di salah satu hal atau semuanya ingin jenengan kembangkan itu Bu? Sebenarnya sih pasti ingin ya Pak semuanya dikembangkan, tapi mungkin yang lebih ini di mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ya Pak. Gitu ya. Mungkin boleh tahu kenapa kok memilih satu itu yang perlu dikembangkan? Karena selama ini saya kan sadar kalau belum pernah melakukan coaching, dan ini mungkin pengalaman pertama saya. Jadi kalau untuk kehadiran penuh, insya Allah saya bisa memahami lawan bicara saya, menghormati lawan bicara saya, kemudian mendengarkan aktif juga, insya Allah saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara saya. Tetapi untuk mengajukan pertanyaan berbobot kan berasal dari dalam diri saya ya Pak. Apakah saya bisa untuk membuat coach saya itu bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya gitu ya. Iya. Jadi nanti harapannya Bu Wulan nanti dengan pertanyaan berbobot itu muncul potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Betul Pak. Gitu ya. Nah, insya Allah itu Bu cukup dari saya selaku observer. Paling tidak nanti pesan saya dengan benar-benar bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga nanti beliau bisa memunculkan potensi itu untuk menyelesaikan permasalahan beliau sendiri. Yang penting kan itu terkait dengan teknis coaching itu sendiri. Insya Allah itu dari saya Bu Ulan ya. Mohon maaf jika sebelum kegiatan coaching ini harus saya awali dulu, bukannya untuk apa-apa, tapi paling tidak kan ingin menyesuaikan dengan yang alur coaching. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulan. Apa kabar Pak Adi? Kabar saya baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ulan sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Dingin ya Bu ya? Oh iya Pak Adi, hari ini ingin membahas topik apa ya Pak? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan sih Bu di kelas saya ya, dimana permasalahan ini kalau siswa itu pembelajaran PJOK di dalam kelas itu cenderung pasif Bu. Terus mereka kurang tertarik, inginnya itu PJOK itu pembahasannya di luar biar happy. Nah di situ tantangan saya Bu, seperti itu. Baik, di sini saya mohon izin untuk mencatat jawaban-jawaban dari Pak Adi ya. Iya Bu. Kemudian kita kan ada waktu sekitar 10-15 menit untuk ngobrol tentang permasalahan ini. Nah, hal pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja faktor-faktor menurut Pak Adi
yang bisa menyebabkan murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran PJOK, terutama di dalam kelas itu Pak? Kalau saya amati sih memang apakah pembelajaran saya ini monoton Bu ya. Jadi saya cenderung ke ceramah tanpa melibatkan siswa secara aktif, dalam artian gimana ya Bu ya. Saya bingung jadinya bagaimana menghadapi siswa yang pasif. Kalau saya suruh mengerjakan ya wis cuma itu dikerjakan tanpa ada respon yang berlebihan siswanya, itu seperti itu. Berarti kurang ada feedback gitu ya Pak di dalam kelas. Jadi pembelajaran yang monoton dan juga kurangnya aktivitas yang menarik. Lalu apakah ada contoh konkret gitu Pak? Misalnya situasi atau perilaku murid yang mungkin menunjukkan kurangnya antusiasme mereka di dalam kelas itu Pak? Mereka itu cenderung diam Bu, terus kurang responsif, terus gimana lagi ya Bu ya. Kalau disuruh mengerjakan tugas yang saya berikan itu, mereka tidak cepat-cepat mengerjakan dan selesai antusias seperti itu loh Bu. Apakah memang mereka itu kurang tertarik pada saat di dalam kelas atau seperti apa ya? Itu yang saya ingin sekesimpulan. Ya baik. Ya karena kita tetap tahu kan Pak, di menjadi seorang menjadi guru kan pasti ada ya materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada mereka, tetapi pasti ada beberapa anak yang kurang antusias. Apalagi kan PJOK ini termasuk salah satu pelajaran yang difavoritkan anak-anak. Iya Bu. Ya baik. Berarti mari kita buat rencana konkret ke depannya untuk meningkatkan semangat dan antusiasme anak-anak. Kira-kira apakah Pak Adi ini punya ide itu Pak untuk meningkatkan antusiasme mereka? Nah itu, saya ingin meningkatkan antusias mereka itu melalui Bu ya, permainan fisik yang sederhana yang dilakukan di kelas Bu. Kayak kayak permainan kelompok tanpa meninggalkan ruang kelas Bu ya. Kayak permainan capung hinggap seperti itu Bu, tanpa harus kita keluar kelas ya. Jadi nanti sebagai pemicu mereka agar mereka itu lebih responsif dan mereka lebih antusias lagi. Jadi kayak ice breaking gitu loh Bu. Kita secara materi, terus mereka sudah bosan, saya buat ice breaking seperti itu agar mereka itu gimana antusias terhadap pembelajaran olahraga di dalam kelas seperti itu. Menurut saya termasuk ide yang bagus ya Pak, menggunakan permainan sederhana di dalam kelas, menggunakan ice breaking untuk meningkatkan semangat dan antusiasme mereka di dalam kelas. Lalu apalagi yang bisa dilakukan Pak Adi untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik gitu Pak? Mungkin dengan memanfaatkan video Bu ya. Kan di kelas saya juga ada proyektor, jadi mungkin dengan melihat video atau tampilan yang lain mereka itu bisa bersemangat lagi, dan mungkin juga bisa memakai aplikasi Quizzes Bu ya. Jadi tidak harus mereka itu mengerjakan secara manual atau apa. Mungkin saya agendakan untuk pertemuan kedua atau ketiga itu saya mengajak siswa untuk membawa handphone Bu. Tapi dalam hal ini saya batasi Bu. Jadi nanti handphonenya itu kalau tidak dipakai disuruh naruh di kantor. Tapi kalau pada saat pembelajaran itu dibawa ke kelas seperti itu Bu. Mungkin ya. Berarti ide lain adalah menggunakan media pembelajaran video ya Pak, memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam kelas. Kemudian juga Pak Adi akan membuat game-game sederhana yang mencakup materi pembelajaran dengan aplikasi Quizzes, dan juga mengizinkan siswa membawa HP dengan catatan yaitu pengawasan ekstra ya Pak. Dan kita tahu anak-anak itu kalau diminta membawa HP, kalau tidak diawasi langsung oleh gurunya, itu biasanya pada jam istirahat pun mereka akan bermainan HP terus di dalam kelas gitu. Ya Bu, memang kalau tidak dibatasi atau tidak diberi pengawasan yang berlebih itu
mereka lebih sering itu loh Bu, memainkan permainan yang kalau menurut saya sih untuk orang dewasa Bu ya. Karena impactnya apa? Kalau anak-anak itu sudah melakukan permainan yang khusus untuk orang dewasa tapi sudah dilakukannya itu dampak yang ditimbulkan itu loh Bu. Jadi memang saya berusaha untuk mengawasi atau mengontrol mereka agar mereka tidak berlebihan untuk menggunakan gadget itu sendiri. Selain pengawasan dari kita sebagai warga sekolah, mungkin saya juga melibatkan orang tua agar mereka juga mengontrol anaknya untuk tidak bermain HP dengan kategori yang berlebihan Bu, seperti itu. Berarti mengontrol, memantau siswa dalam penggunaan HP selama di sekolah ya Pak. Iya Bu. Lalu kira-kira siapa saja ya Pak yang terlibat dalam melaksanakan rencana ini? Yang saya inginkan semua unsur terlibat Bu ya, mulai dari kepala sekolah, terus rekan-rekan guru, terus pelibatan orang tua juga. Mungkin itu sebagai sarana untuk bagaimana kontrol ini kita lakukan kepada anak agar dampak negatif yang ditimbulkan itu tidak terlalu merugikan anak itu sendiri seperti itu. Karena bantuan dari orang lain juga pasti kita butuhkan ya Pak. Iya Pak. Yang pasti Pak Adi di sini sebagai fasilitator utamanya karena kan yang memegang pembelajaran PJOK kan ya Pak. Lalu ini saya penasaran nih, kira-kira kapan rencana ini akan diterapkan Pak Adi dan bagaimana Pak Adi itu mengukur keberhasilan anak-anak itu? Rencananya ini akan saya lakukan 2 minggu atau paling lambat 3 minggu lah Bu, ke depan Bu. Jadi saya membuat rencana ini memang saya khususkan buat anak-anak Bu. Jadi bagaimana saya membuat rencana ini agar bisa berhasil dalam menunjang pembelajaran PJOK yang menarik di dalam kelas Bu. Jadi siswa tidak monoton lagi seperti itu. Jadi Pak Adi melihat keberhasilan ini dengan partisipasi anak-anak ya, di dalam kelas dan siswa lebih aktif lagi seperti itu. Ya, dan yang pasti Pak Adi juga mendengarkan pendapatnya anak-anak tentang pembelajaran yang Pak Adi berikan. Iya. Kira-kira bagaimana Pak Adi itu memastikan bahwa anak-anak itu sudah termotivasi sepanjang program yang akan Pak Adi lakukan di dalam kelas ini? Yang pastinya mungkin anak-anak sudah tidak bosan lagi Bu ya. Dalam artian memang kalau dulu itu sebelum saya melakukan ini anak-anak itu cenderung bosan, tidak mau mengikuti pembelajaran di dalam kelas, itu lebih tertarik lagi. Jadi bagaimana mengukurnya yaitu dengan pelibatan teman-teman juga sih Bu, teman-teman sejawat. Bagaimana mereka menilai apa yang sudah saya lakukan itu sudah berdampak apa belum, seperti itu. Jadi saya juga meminta saran dari teman sejawat juga, apakah program saya ini sudah berhasil atau belum. Karena kalau saya menentukan sendiri sudah berhasil apa belum itu kan kayak ada yang kurang gitu loh Bu. Jadi saran dari teman-teman juga yang saya butuhkan seperti itu. Baik, berarti adanya saran dan juga dukungan dari rekan sejawat, kemudian pemberian umpan balik juga pasti sangat dibutuhkan ya Pak Adi untuk keberlanjutan program ini. Lebih pembelajaran PJOK kan materinya sebenarnya itu banyak ya Pak, tidak hanya di lapangan saja, tetapi ada ilmu-ilmu yang perlu kita transfer terlebih dahulu kepada siswa di dalam kelas itu. Jadi bagaimana siswa itu tidak harus langsung praktek tanpa teori dulu kan ya tidak mungkin juga kan Bu ya. Jadi bagaimana saya menyuguhkan teori itu dengan baik agar siswa menerimanya pada saat di lapangan itu baik. Jadi sama-sama antusias seperti itu loh Bu. Jadi ilmu yang saya sampaikan itu bisa terserap dengan baik. Bagus sekali Pak. Nah, kita kan sudah melakukan coaching dari awal hingga sekarang ya Pak. Mungkin kira-kira 10 menitan ini. Kira-kira apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Adi diskusikan? Saya rasa untuk sementara sudah cukup seperti ini Bu. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan titik terang tentang permasalahan yang saya hadapi.
dan mungkin dengan bercerita dengan bulan saya bisa menyampaikan unek-unek ya, jadi saya bisa berkembang lebih baik lagi dari yang sebelumnya seperti itu. Sebenarnya pada sesi kita kali ini tuh Pak Adi yang menemukan ide-ide tersebut loh. Saya tuh hanya saya bertanya kepada Pak Adi, tetapi ternyata Pak Adi tuh sudah mempunyai ide dengan memberikan kayak permainan di kelas yang menyenangkan. Kemudian Pak Adi juga sudah merencanakan akan membuat puisi dan juga akan mengizinkan siswa membawa HP dengan ketentuan pemantauan itu tadi. Yeah. Jadi saya rasa sudah cukup ya Pak untuk hari ini. Pak Adi juga insya Allah sudah menemukan solusi ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, bertanya dan juga menjawab, memberikan hasil untuk pembelajaran PJOK lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih juga loh Bulan sudah bisa memfasilitasi saya untuk bercerita bagaimana hasil dari kita berdiskusi ini membawa dampak yang berlebih bagi saya, dan untungnya saya menemukan teman seperti Bulan. Terima kasih Bulan. Sama. Pak saya Adi. Assalamualaikum Bulan. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Alhamdulillah Pak, tenang sekali saya. Lancar tadi Bulan. Alhamdulillah lancar. Jadi saya tadi juga memperhatikan ini sudah berjalan dengan baik, kemudian prosesnya juga lancar. Apa tadi yang dibahas dengan Pak Adi tadi itu? Ada permasalahan apa dari Iya. Pak Adi? Tadi sebenarnya Pak Adi itu mendiskusikan permasalahannya, kan beliau kan guru PJOK ya Pak. Kebanyakan anak-anak SD kan senang kalau main di luar kelas. Padahal idolanya itu Pak, beliau itu guru idola di kelas saya. Kok sampai ada sesuatu ini apa Bu? Nah, di pembelajaran PJOK kan pasti ada materi-materi yang ingin disampaikan ya Pak. Nah, anak-anak itu tidak ingin materi tersebut disampaikan, inginnya tuh langsung bermain di luar kelas. Gitu ya? Iya, langsung pemanasan, langsung berlari gitu Pak. Iya. Iya. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, apa yang sudah didapatkan Bu? Jadi indikator ketercapaian apa yang tadi sudah panjenengan dapatkan ketika coaching tadi? Alhamdulillah pada saat coaching tadi kita sudah mengidentifikasi masalah, kemudian juga menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan juga merencanakan tindakan untuk kedepannya yang akan diambil. Coach juga insya Allah merasa senang ya Pak ketika permasalahannya saya dengarkan, jadi serta lebih yakin untuk mengambil langkah kedepannya dalam pembelajaran yang akan beliau lakukan. Oke Bu Bulan, jadi tadi ketika saya amati juga muncul loh pertanyaan-pertanyaan berbau dari Bu Bulan yang akhirnya juga menemukan jawaban juga dari Pak Adi sendiri gitu. Jadi tadi terkait dengan tirtanya tadi juga saya amati juga sudah jalan gitu Bu Bulan. Nah mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu saya kuatkan lagi tadi terkait dengan ini Bu Bulan. Bagaimana tadi pengembangan potensi dari Pak Adi itu sendiri. Kira-kira tadi itu sudah ditemukan beliau langsung dengan pertanyaan jenengan atau seperti apa dari Bu Bulan? Sebenarnya tadi itu saya hanya memancing ya Pak, tapi pada kenyataannya beliau itu sudah mampu gitu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tapi mungkin kurang pede, jadi kita hanya memfasilitasi mendengarkan gitu Pak. Sebenarnya beliau itu ingin didengarkan. Bahkan sampai tadi beliau juga menyampaikan punya rencana ingin mengawasi, mengontrol sampai juga komunikasi dengan orang tua juga loh ya. Jadi sampai sejauh itu ya rencananya itu ya. Kalau ini Bu Bulan terkait dengan rencana ke depan dari Bu Bulan sendiri saat coach ini ya, saat proses coach ini ada nggak yang masih perlu panjenengan kembangkan lagi gitu Bu Bulan? Ya, untuk kedepannya sebelum itu saya ingin bercerita ini tadi ya Pak. Ternyata ketika saya melakukan coach itu tidak semenakutkan yang saya kira ya. Saya menjadi tenang karena saya merasa menjadi bisa membantu sedikit gitu dari teman saya, meskipun beliau bisa menemukan solusi sendiri, tapi ada yang mendengarkan kan juga membantu. Nah dari situ saya ingin, saya harus lebih banyak belajar ini menggunakan alur tirta ini, kemudian harus belajar bagaimana menjadi coach yang baik gitu Pak. Saya ingin
belajar lagi gitu. Luar biasa. Jadi ini insya Allah sudah sudah sesuai lah dengan yang dari seorang coach itu sendiri. Soal itu bulan dari saya, mohon maaf jika ada beberapa hal yang tadi yang ketika saya tanyakan ada yang kurang gitu ya. Tapi lancar tadi coachnya dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat juga ke panjangnya, juga ke Pak Adi juga dan juga ke kemajuan lembaga pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya bulan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Gun. Salam Pak Adi. Nah, kelihatan di wajahnya sudah berbunga-bunga ini. Katanya kayaknya nanti Pak Gun mau melakukan coaching ya? Iya benar Pak Adi. Jenengan coaching sama Bu Bulan. Oke. Dari SDN Nogosari ya. Oke. Oh iya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, saya mau menyampaikan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Iya Pak, silakan. Ya, boleh. Di sini tugas saya di sini adalah mengamati dan menilai melalui percakapan antara coach dan coach melalui rubrik penilaian Pak. Seperti itu. Di sini saya mengamati apakah penilaian yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian saya juga menilai apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Terus saya akan mendengarkan respon dan jawaban kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Terus tidak lupa lagi, pertanyaan harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri Pak. Jadi meliputi kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau tanyakan. Boleh Pak? Silakan Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya Pak. Jadi sebenarnya kan kalau kompetensi coaching itu sendiri kan ada 3 ya. Oke. Jadi bagaimana kita harus hadir penuh ya, kehadiran penuh, kemudian mendengar, kemudian yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot itu. Jadi kalau yang ingin saya kembangkan sebenarnya bagaimana ketiganya itu sebenarnya ini Pak, saya ingin mengembangkan semua karena ini juga kita masih berlatih juga jadi coach, harapannya ya ketiganya ini bisa kami maksimalkan. Kalau yang lebih spesifik Pak di antara 3 itu? Iya Pak, jadi kalau yang lebih spesifik sih belajar untuk mendengar dan juga memberikan pertanyaan berbobot sih, itu yang Oke. Nah, menurut Pak Gun, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Gun itu seperti apa? Kalau terkait dengan indikator ketercapaiannya ya saya bisa benar-benar mendengarkan apa yang kunci itu sampaikan, kemudian menerima apa yang beliau sampaikan, kemudian nanti juga bisa mengarahkan Pak ya dengan cara mengidentifikasi masalahnya sehingga saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga benar-benar mengarah kepada solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh beliau. Oke. Jadi menurut Pak Gun, kunci dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu Iya, ya? iya Bapak. Jadi kalau prinsip coach di sini kan bagaimana kita sebagai coach ini memandu agar yang menemukan potensi itu ya si coach itu sendiri. Jadi beliaunya sendiri sebenarnya tahu potensi yang beliau miliki gitu Bapak. Iya. Menarik sekali sih. Mungkin dari saya cukup Pak. Jadi saya ingin melihat nanti proses coaching Pak Gun itu berjalan dengan baik dan lancar. Semoga seperti itu Pak. Ya. Baik Bapak. Nanti kita ketemu lagi di saat Pak Gun setelah coaching. Oh iya, siap Bapak. Ya terima kasih Pak Adi. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Ulan. Waalaikumsalam Pak Gun. Bagaimana kabarnya Bu Ulan hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Panjenengan gimana? Alhamdulillah juga baik. Bagaimana tadi pembelajaran di kelas tadi Bu Ulan? Pembelajarannya Menarik atau gimana tadi? Menyenangkan pastinya ya. Iya. Anak-anak juga senang Pak di kelas Pak. Iya, ini mohon maaf Bu Ulan tadi kok katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Nah, ini mumpung
ada waktu longgar ini ya, istirahat ini 10 sampai 15 menit ini, mungkin silakan Bulan menyampaikan sesuatu itu. Iya Pak, jadi gini ya Pak, sebenarnya di kelas saya itu ada sedikit permasalahan itu Pak. Siswa-siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya tuh bingung bagaimana mengelola mereka agar anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Dan sebenarnya saya itu juga ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat membantu tujuan pembelajaran. Tapi kenapa kok sampai sekarang belum lancar gitu Pak? Ini kayaknya hal yang menarik ini kayaknya yang perlu kita bahas ini ya. Terus gimana Bu Bulan terkait dengan yang yang ingin nanti dibahas selanjutnya terkait dengan itu gimana tadi? Saya tuh ingin ya Pak, anak-anak itu bisa baik dalam pembelajaran, kemudian antara kemampuan anak-anak yang tinggi dengan yang rendah itu bisa mengikuti seluruh pelajaran yang saya berikan sehingga pembelajaran di kelas itu lebih efektif gitu Pak. Oh betul, iya Bu. Jadi karena memang di kelas itu kan setiap kelas itu ada anak dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu ya Bu. Apa yang menjadi yang membuat jenengan itu jadi agak bingung itu apa sih? Ada tantangan apa gitu Bu di situ? Iya, terkadang itu kita itu nggak tahu Pak bagaimana cara yang baik untuk mengajarkan anak-anak di dalam kelas, dan sedikit frustasi Pak sebenarnya. Kalau memang pembelajaran yang saya berikan itu tidak efektif, saya kan juga capek, sia-sia kayak gimana ya ketika kita sudah berusaha tetapi ada beberapa siswa yang tidak nyambung dengan yang kita ajarkan gitu. Sulit sekali Pak menemukan metode yang tepat untuk memenuhi kebutuhan siswa selama pembelajaran itu Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau tadi sempat menyinggung metode gitu Bu ya, berarti apakah itu Bu yang menjadi penyebab utama atau jenengan merasa ada permasalahan utama lain Bu kira-kira yang terkait dengan situasi ini itu? Iya Pak, mungkin metode juga salah satu ya, tetapi tidak hanya ada di metode itu. Bisa jadi penyebab utamanya mungkin perbedaan kemampuan siswa ya Pak. Ketika kita ada di kelas kan pasti dari beberapa anak itu kemampuannya itu tidak sama. Kemudian bisa juga kurangnya pengalaman saya mungkin ya Pak dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin saya yang masih kurang. Iya Bu. Kalau dari jenengan sendiri contoh konkret yang seperti apa sih kok dari tadi kan jenengan menyampaikan ini Pak ada perbedaan ini, kira-kira kalau dari jenengan sendiri bisa nggak ceritakan ke saya contoh konkretnya seperti apa itu kalau di kelas itu? Ya, nah ini contoh terakhir itu ya Pak pada materi saya pecahan. Ada siswa yang sekali diajarkan itu langsung nyambung gitu, bisa paham gitu ya? Iya, langsung paham. Ada lagi siswa yang perlu berkali-kali kita ajarkan bagaimana pecahan itu dikerjakan gitu. Jadi kan malah kayak siswa yang lebih dahulu itu nganggur terus mengganggu yang lain gitu Pak. Gitu. Kapan itu Bu terjadinya? Sudah lama atau barusan kemarin itu? Nah, ini baru ya Pak. Ini kan masih tahun ajaran baru. Jadi kayak materi yang kemarin saya ajarkan sekarang review, itu, iya, itu, waktu mereview itu pokoknya itu anak-anak itu kayak beda gitu Pak kemampuannya gitu. Itu ya. Apa sudah melakukan sesuatu Bu ketika jenengan mengetahui ini ada yang seperti ini gitu, apa sudah melakukan sesuatu atau gimana? Saya sudah pernah mengelompokkan mereka ya Pak. Kemudian saya tuh menyamaratakan Pak kayak kemampuannya ketika ada anak 3 anak pintar, kemudian saya jadi satukan kepada anak yang kurang bisa gitu. Saya kan dengan harapan bisa mengajari, ya, bisa menularkan ya. Tapi hasilnya tuh malah ada anak yang kayak terisolasi gitu Pak, kurang dianggap. Oh jadi yang pintar tadi akhirnya ya sama yang temen yang nyambung, yang nggak nyambung akhirnya ditinggalkan ya Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau secara konkret itu sendiri apa sih yang yang pengen Anda lihat nanti terjadi itu dari yang jenengan lakukan tadi apa gitu?
apakah tetap melakukan pengelompokan seperti itu atau ada upaya lain itu? Sebenarnya saya tuh ingin ya Pak melihat semua siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Siswa-siswa itu saya inginnya mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terus mungkin saya tuh bisa mempertimbangkan itu tadi Pak, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, iya. Kalau yang jenengan pahami pembelajaran berdiferensiasi itu sudah pernah tahu atau seperti apa Bu sebelumnya? Sebenarnya saya sudah pernah tahu ya Pak, pernah sekilas-sekilas membaca itu. Yang saya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan Pak, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Itu Bu ya. Jadi kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi memang bagus ya. Tapi kalau yang jenengan perlu ketahui atau perlu tindak lanjut nanti seperti apa Bu terkait dengan itu? Apakah hanya berhenti di pembelajaran berdiferensiasi atau seperti apa nantinya itu? Mungkin saya perlu ya itu tadi ya Pak, kan saya belum seberapa paham pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya perlu mempelajarinya lebih dalam. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas secara efektif, dan mungkin dalam membuat kelompok belajar itu berdasarkan kemampuan atau minatnya anak-anak itu Pak mungkin. Itu mungkin Bu ya. Jadi kalau kemarin yang sebelumnya dengan fokus agar pengennya merata gitu ya, ternyata tambah bermasalah. Kalau sekarang pengennya berdasarkan kemampuan atau berdasarkan minat belajarnya mereka gitu. Kalau selama ini yang jenengan ketahui ada beberapa anak yang memang ini ya Bu, minat belajarnya berbeda-beda gitu ya di kelas ya. Pak. Ada yang semangat ketika saya tunjukkan video, kemudian ketika saya suruh bermain peran gitu, ketika mendengarkan apa yang saya ceritakan itu kayak berbeda-beda gitu Pak kemampuannya Pak. Itu yang bagus ini Bu ya. Atau ada lagi enggak yang bisa jenengan lakukan untuk memastikan semua dapat perhatian Bu? Jadi kalau yang sebelumnya itu kan pengennya kan yang si pinter ini menularkan gitu ya, atau yang aktif menularkan. Nah ini ada enggak selain itu agar mereka ya dapat perhatian semuanya gitu? Iya, bagaimana kalau saya menggunakan berbagai metode pembelajaran. Jadi dalam satu kali pembelajaran itu saya menyiapkan media visual, kemudian media audio juga. Kalau ada siswa saya yang kinestetik, mungkin saya juga bisa menyiapkan media yang sesuai dengan dia gitu Pak. Nah itu ide yang bagus itu Bu. Jadi kita bisa mewadahi kan Bu ya. Jadi anak yang senangnya visual ya kita tunjukkan video. Kalau anak yang tadi kinestetik kita fasilitasi yang lain. Nah baik Bu Wulan. Jadi kita sudah ada ya tadi ya beberapa hal yang saya tangkap tadi ya. Jadi kalau kita masuklah ke tahapan tindakan konkret yang untuk mencapai tujuan Bu Wulan tadi kan awalnya seperti itu ya. Nah, langkah konkret apa ini yang mungkin Bu Wulan akan lakukan di pembelajaran selanjutnya ini kan mumpung di tahun ajaran yang baru ini ya. Nah, yang jenengan lakukan atau jenengan ambil untuk mencapai yang tujuan awal tadi Bu Wulan? Baik Pak. Yang pertama pasti saya melakukan asesmen ya Pak. Kemudian untuk mengetahui minat dan asesmen awal asesmen awal. Jadi kita kan tahu ya minatnya anak-anak itu seperti apa, gaya belajarnya bagaimana. Kemudian saya akan lebih mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, dan pasti saya akan mencoba menerapkannya di kelas dengan membuat modul ajar berdiferensiasi itu. Kemudian saya juga mungkin akan membuat tugas berdasarkan kemampuan siswa dan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka mungkin Pak. Iya Bu. Ini menarik ini. Kira-kira kapan ini Bu Wulan akan dilakukan ini? Yang pasti secepatnya ya Pak. Mungkin saya bisa mulai mencari referensi dan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi minggu ini. Kemudian minggu depan insya Allah saya akan menerapkannya di kelas Pak. Iya. Ya ini ada suatu lain yang kira-kira perlu Ibu tambahkan misalkan terkait
dengan sumber daya lain, sumber ataupun yang lainnya lah yang memang perlu membantu Ibu untuk melakukan yang dengan rencanakan tadi? Mungkin saya mencari di internet, kemudian memerlukan buku dan artikel tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya bisa mengikuti pelatihan atau seminar terkait dengan topik ini. Tapi saya juga butuh dukungan Pak dari rekan-rekan guru yang memiliki pengalaman dan dalam menerapkan strategi ini mungkin. Itu ya, sebelumnya sudah ada atau ada yang sudah jadi guru penggerak di sekolahnya Bu? Ada Pak, Ibu kepala sekolah saya kebetulan juga lulusan guru penggerak, kemudian ada bisa berkolaborasi di situ. Iya, betul Pak. Ya. Iya. Nah, ini kan jenengan sudah merencanakan tadi ya. Kemudian sudah siap dengan beberapa sumber daya yang yang mau diambil tadi. Nah, kira-kira ini untuk mengukur keberhasilannya nanti itu kan perlu ya nanti diukurnya berhasilnya seperti apa Bu nanti? Mengukur keberhasilannya mungkin saya melihat dari peningkatan partisipasi anak-anak ya. Apakah anak-anak itu bisa terlibat aktif atau belum, kemudian keterlibatan dalam pembelajaran di kelas dan juga hasil penilaian mereka ya Pak. Ya, betul. Apakah sudah mencerminkan pemahaman materi atau belum. Kemudian mungkin saya juga akan meminta umpan balik dari siswa tentang metode yang telah saya terapkan itu tadi. Ya Bu. Kalau dalam proses itu butuh dukungan atau siapa gitu yang membantu itu atau cukup jenengan sendiri? Pasti ketika kita mulai sebuah metode yang baru ya Pak, kita pasti ingin dukungan ya Pak. Dan mungkin rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya yang sudah berpengalaman pembelajaran berdiferensiasi ini bisa membantu saya. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan ibu kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dan mungkin memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Nah, ini menarik Bu ya. Saya ingin tahu ini kabar selanjutnya nanti ya. Jadi saya juga ingin tahu bagaimana nanti perkembangan dari pembelajaran berdiferensi di kelasnya Bu Wulan nanti. Gitu ya. Nanti di 2 minggu ke depan kita mungkin bisa diskusi lagi Bu ya. Ini mumpung jenengan juga sudah merencanakan aplikasi itu. Semoga nanti yang direncanakan berjalan lancar dan juga semoga sukses gitu Bu ya. Terima kasih ya Bapak. Ya, Pagi hari ini saya mendapatkan pencerahan gitu Pak bagaimana pembelajaran di kelas saya. Iya, sama-sama Bu Wulan. Jadi nanti kita tindak lanjuti lagi nanti. Itu ya, semoga lancar tuh ya. Ya, terima kasih Bu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ti. Kayaknya tadi sudah melaksanakan coaching ya. Iya, Jadi setelah saya lihat tadi sudah bagus. Tapi gimana menurut Pak Gun? Sudah lancar apa belum? Gimana Pak ya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Iya, sudah lancar ya. Iya. Saya lihat tadi memang. Setelah Bapak melakukan proses coaching, apa yang sudah didapatkan dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Iya, alhamdulillah tadi saya sudah mencoba untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta itu Pak. Jadi pertama sudah saya tanyakan tujuannya, kemudian mencoba mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga sudah didapat rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya berusaha menggali potensi sih Pak sebenarnya dari coach itu untuk menemukan masalahnya sendiri gitu Bapak. Iya, kalau di catatan saya tadi memang Pak Gun sudah berhasil ya dengan coachingnya yang sudah dipraktikkan. Jadi poin-poin yang saya simpulkan tadi Pak Gun sudah sesuai dengan alur tirta, terus sudah bisa menggali potensi dari kunci untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Terus saya juga mengamati Pak Gun sudah melaksanakan dengan sangat baik sekali Pak. Jadi saya di sini hanya mempunyai beberapa catatan di mana Pak Gun sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, terus identifikasi dari permasalahan seorang cuci itu sendiri, sudah mengarahkan untuk rencana aksi dan tindakan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab Pak ya. Terus ada lagi nih Pak, catatan saya tadi memang
Pak Gun itu selama proses coaching itu sudah fokus, saya lihat ya tadi. Jadi fokus Pak Gun itu bisa mendengarkan coaching itu dengan penuh itu ya, penuh keaktifan dalam mendengar permasalahan yang disampaikan. Terus Pak Gun juga menanyakan pertanyaan yang sudah berbobot. Kalau saya amati tadi luar biasa sekali Pak Gun yang disampaikan Pak Gun tadi. Memang apa ya, sudah mewakili dari inti-inti coaching itu sendiri, seperti itu Pak Gun. Jadi di sini saya ingin menanyakan satu hal lagi, boleh Pak Gun? Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Gun berdasarkan kegiatan pada coaching pada pagi hari ini Pak? Iya Pak, jadi saya ingin benar-benar bisa apa ya, ini Pak, yang poin yang menurut saya menarik itu identifikasi masalah itu ya. Jadi benar-benar kita pengennya itu ya bisa menggali potensinya di situ Pak. Jadi mungkin perlu saya belajar lagi sih bagaimana mengidentifikasi masalah itu, dan juga perlu memberikan pertanyaan tadi, pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar kita bisa menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu Pak. Jadi harapannya nanti ya ketika saya mengcoaching itu ya benar-benar bisa membantu Bapak Ibu guru yang nanti memang ada suatu permasalahan gitu, sehingga beliau-beliau itu bisa menemukan potensinya untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri Pak. Jadi pengennya ya kita bisa membantu teman-teman yang lain juga. Berarti di sini Pak Gun bisa menggali potensi yang dimiliki oleh semua orang ya. Dalam lingkungan ini, di pesantren ini juga Pak ya. Jadi welcome gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman guru yang mempunyai masalah dan ingin mendapatkan solusi, tapi tanpa disadari solusi itu diciptakan oleh coach itu sendiri. Itu pengennya saya seperti itu Pak. Jadi semoga nanti benar-benar dengan pertanyaan saya tadi bisa membangkitkan dan menemukan potensinya itu gitu ya. Meskipun beberapa nanti kan juga ada permasalahan juga, tapi harapannya kita bisa terus mengembangkan itu Pak. Luar biasa sekali Pak Gun. Jadi kedepannya Pak Gun ingin mendalami lagi tentang ilmu ini, ilmu coaching ini, untuk membantu teman-teman guru bahkan dalam lingkungan pesantren ini Pak. Jadi bagaimana mereka bisa menemukan atas masalahnya. Saya rasa sudah cukup Pak untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih Pak. Ya mungkin tadi memang saya hanya menggali saja tentang potensi yang dimiliki, seperti itu Pak. Terima kasih. Semoga program yang Pak Gun sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Semoga ilmu yang diberikan Pak Gun dapat membawa berkah bagi semuanya. Terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Assalamualaikum Pak Gun. Salam Pak Di. Nah, kelihatan di wajahnya sudah berbunga-bunga ini. Katanya kayaknya nanti Pak Gun mau melakukan coaching ya? Iya benar Pak Di. Jenengan coaching sama Bu Bulan. Oke. Dari SDN Nogosari ya. Oke. Oh iya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, saya mau menyampaikan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Iya Pak, silakan. Ya, boleh. Di sini tugas saya di sini adalah mengamati dan menilai melalui percakapan antara coach dan coach melalui rubrik penilaian Pak. Seperti itu. Di sini saya mengamati apakah penilaian yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian saya juga menilai apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Terus saya akan mendengarkan respon dan jawaban kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Terus tidak lupa lagi, pertanyaan harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri Pak. Jadi meliputi kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu.
sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang mau tanyakan, boleh Pak? Silakan Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya Pak, jadi sebenarnya kan kalau kompetensi coaching itu sendiri kan ada 3 ya. Oke. Jadi bagaimana kita harus hadir penuh ya, kehadiran penuh, kemudian mendengar, kemudian yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot itu. Jadi kalau yang ingin saya kembangkan sebenarnya bagaimana ketiganya itu sebenarnya ini Pak, saya ingin mengembangkan semua karena ini juga kita masih berlatih juga jadi coach, harapannya ya ketiganya ini bisa kami maksimalkan. Kalau yang lebih spesifik Pak di antara 3 itu? Iya Pak, jadi kalau yang lebih spesifik sih belajar untuk mendengar dan juga memberikan pertanyaan berbobot sih, itu yang Oke. Nah, menurut Pak Gun, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Gun itu seperti apa? Kalau terkait dengan indikator ketercapaiannya ya saya bisa benar-benar mendengarkan apa yang kunci itu sampaikan, kemudian menerima apa yang beliau sampaikan, kemudian nanti juga bisa mengarahkan Pak ya dengan cara mengidentifikasi masalahnya sehingga saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga benar-benar mengarah kepada solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh beliau. Oke. Jadi menurut Pak Gun, kunci dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu ya? Iya Bapak. Jadi kalau prinsip coach di sini kan bagaimana kita sebagai coach ini memandu agar yang menemukan potensi itu ya si coach itu sendiri. Jadi beliaunya sendiri sebenarnya tahu potensi yang beliau miliki gitu Bapak. Iya. Menarik sekali sih. Mungkin dari saya cukup Pak. Jadi saya ingin melihat nanti proses coaching Pak Gun itu berjalan dengan baik dan lancar, semoga seperti itu Pak. Baik Bapak. Nanti kita ketemu lagi di saat Pak Gun setelah coaching. Oh iya, siap Bapak. Ya terima kasih Pak Adi. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Ulan. Waalaikumsalam Pak Gun. Bagaimana kabarnya Bu Ulan hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Panjenengan gimana? Alhamdulillah juga baik. Bagaimana tadi pembelajaran di kelas tadi Bu Ulan? Pembelajarannya Menarik atau gimana tadi? Menyenangkan pastinya ya. Iya. Anak-anak juga senang Pak di kelas Pak. Iya, ini mohon maaf Bu Ulan tadi kok katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Nah, ini mumpung ada waktu longgar ini ya, istirahat ini 10 sampai 15 menit ini, mungkin silakan Bu Ulan menyampaikan sesuatu itu. Iya Pak. Jadi gini ya Pak. Sebenarnya di kelas saya itu ada sedikit permasalahan itu Pak. Siswa-siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya tuh bingung bagaimana mengelola mereka agar anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Dan sebenarnya saya itu juga ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat membantu tujuan pembelajaran. Tapi kenapa kok sampai sekarang belum lancar gitu Pak? Ini kayaknya hal yang menarik ini kayaknya yang perlu kita bahas ini ya. Terus gimana Bu Ulan terkait dengan yang yang ingin nanti dibahas selanjutnya terkait dengan itu gimana tadi? Saya tuh ingin ya Pak, anak-anak itu bisa baik dalam pembelajaran, kemudian antara kemampuan anak-anak yang tinggi dengan yang rendah itu bisa mengikuti seluruh pelajaran yang saya berikan sehingga pembelajaran di kelas itu lebih efektif gitu Pak. Oh betul, iya Bu. Jadi karena memang di kelas itu kan setiap kelas itu ada anak dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu ya Bu. Apa yang menjadi yang membuat jenengan itu jadi agak bingung itu apa sih? Ada tantangan apa gitu di situ? Iya, terkadang itu kita itu nggak tahu Pak bagaimana cara yang baik untuk mengajarkan anak-anak di dalam kelas, dan sedikit frustasi Pak sebenarnya. Kalau memang pembelajaran yang saya berikan itu tidak efektif, saya kan juga capek, sia-sia kayak gimana ya ketika kita sudah berusaha tetapi ada beberapa siswa yang tidak nyambung dengan yang kita ajarkan gitu. Sulit
sekali Pak menemukan metode yang tepat untuk memenuhi kebutuhan siswa selama pembelajaran itu Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau tadi sempat menyinggung metode gitu Bu ya, berarti apakah itu Bu yang menjadi penyebab utama atau jenengan merasa ada permasalahan utama lain Bu kira-kira yang terkait dengan situasi ini itu? Iya Pak, mungkin metode juga salah satu ya, tetapi tidak hanya ada di metode itu. Bisa jadi penyebab utamanya mungkin perbedaan kemampuan siswa ya Pak. Ketika kita ada di kelas kan pasti dari beberapa anak itu kemampuannya itu tidak sama. Kemudian bisa juga kurangnya pengalaman saya mungkin ya Pak dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin saya yang masih kurang. Iya Bu. Kalau dari jenengan sendiri contoh konkret yang seperti apa sih kok dari tadi kan jenengan menyampaikan ini Pak ada perbedaan ini. Kira-kira kalau dari jenengan sendiri bisa nggak ceritakan ke saya contoh konkretnya seperti apa itu kalau di kelas itu? Ya, nah ini contoh terakhir itu ya Pak pada materi saya pecahan. Ada siswa yang sekali diajarkan itu langsung nyambung gitu bisa. Langsung paham gitu ya? Iya langsung paham. Ada lagi siswa yang perlu berkali-kali kita ajarkan bagaimana pecahan itu dikerjakan gitu. Jadi kan malah kayak siswa yang lebih dahulu itu nganggur terus mengganggu yang lain gitu Pak. Gitu. Kapan itu Bu terjadinya? Sudah lama atau barusan kemarin itu? Nah ini baru ya Pak. Ini kan masih tahun ajaran baru. Jadi kayak materi yang kemarin saya ajarkan sekarang review, iya itu, waktu mereview itu pokoknya itu anak-anak itu kayak beda gitu Pak kemampuannya gitu. Itu ya. Apa sudah melakukan sesuatu Bu ketika jenengan mengetahui ini ada yang seperti ini gitu. Apa sudah melakukan sesuatu atau gimana? Saya sudah pernah mengelompokkan mereka ya Pak. Kemudian saya tuh menyamaratakan Pak kayak kemampuannya ketika ada anak pintar, kemudian saya jadi satukan kepada anak yang kurang bisa gitu. Saya kan dengan harapan bisa mengajari, bisa menularkan ya. Tapi hasilnya itu malah ada anak yang kayak terisolasi gitu Pak, kurang dianggap. Oh jadi yang pintar tadi akhirnya ya sama yang temen yang nyambung yang nggak nyambung akhirnya ditinggalkan iya, ya Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau secara konkret itu sendiri apa sih yang yang pengen Anda lihat nanti terjadi itu dari yang jenengan lakukan tadi apa gitu? Apakah tetap melakukan pengelompokan seperti itu atau ada upaya lain itu? Sebenarnya saya tuh ingin ya Pak melihat semua siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Siswa-siswa itu saya inginnya mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terus mungkin saya tuh bisa mempertimbangkan itu tadi Pak pembelajaran berdiferensiasi. Nah iya, kalau yang jenengan pahami pembelajaran berdiferensiasi itu sudah pernah tahu atau seperti apa Bu sebelumnya? Sebenarnya saya sudah pernah tahu ya Pak, pernah sekilas-sekilas membaca itu. Yang saya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan Pak, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Itu Bu ya. Jadi kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi memang bagus ya. Tapi kalau yang jenengan perlu ketahui atau perlu tindak lanjut nanti seperti apa Bu terkait dengan itu? Apakah hanya berhenti di pembelajaran berdiferensiasi atau seperti apa nantinya itu? Mungkin saya perlu ya itu tadi ya Pak, kan saya belum seberapa paham pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya perlu mempelajarinya lebih dalam. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas secara efektif, dan mungkin dalam membuat kelompok belajar itu berdasarkan kemampuan atau minatnya anak-anak itu Pak mungkin. Itu mungkin Bu ya. Jadi kalau kemarin yang sebelumnya dengan fokus agar pengennya merata gitu ya, ternyata tambah bermasalah. Kalau sekarang pengennya berdasarkan kemampuan atau berdasarkan minat belajarnya mereka gitu. Kalau selama ini yang jenengan ketahui ada beberapa anak yang memang ini ya Bu,
minat belajarnya berbeda-beda gitu ya di kelas Iya ya. Pak, ada yang semangat Gitu ketika ya. saya tunjukkan video, kemudian ketika saya suruh bermain peran gitu, ketika mendengarkan apa yang saya ceritakan itu kayak berbeda-beda gitu Pak kemampuannya Pak. Nah, itu ide yang bagus ini Bu ya. Atau ada lagi enggak yang bisa jenengan lakukan untuk memastikan semua dapat perhatian Bu? Jadi kalau yang sebelumnya itu kan pengennya kan yang si pinter ini menularkan gitu ya, atau yang aktif menularkan. Nah ini ada enggak selain itu agar mereka ya dapat perhatian semuanya gitu? Iya, ya. Bagaimana kalau saya menggunakan berbagai metode pembelajaran? Jadi dalam satu kali pembelajaran itu saya menyiapkan media visual, kemudian media audio juga. Kalau ada siswa saya yang kinestetik, mungkin saya juga bisa menyiapkan media yang sesuai dengan dia gitu Pak. Nah itu ide yang bagus itu Bu. Jadi kita bisa mewadahi kan Bu ya. Ya. Jadi anak yang senangnya visual ya kita tunjukkan video. Kalau anak yang tadi kinestetik kita fasilitasi yang lain. Nah baik Bu Ulan. Jadi kita sudah ada ya tadi ya beberapa hal yang saya tangkap tadi ya. Jadi kalau kita masuklah ke tahapan tindakan konkret yang untuk mencapai tujuan Bu Ulan tadi kan awalnya seperti itu ya. Nah, langkah konkret apa ini yang mungkin Bu Ulan akan lakukan di pembelajaran selanjutnya ini kan mumpung di tahun ajaran yang baru ini ya. Nah, yang jenengan lakukan atau jenengan ambil untuk mencapai yang tujuan awal tadi Bu Ulan? Baik Pak. Yang pertama pasti saya melakukan asesmen ya Pak. Kemudian untuk mengetahui minat dan Asesmen awal ya, ya. asesmen awal. Jadi kita kan tahu ya minatnya anak-anak itu seperti apa, gaya belajarnya bagaimana. Kemudian saya akan lebih mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pasti saya akan mencoba menerapkannya di kelas dengan membuat modul ajar berdiferensiasi itu. Kemudian saya juga mungkin akan membuat tugas berdasarkan kemampuan siswa dan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka mungkin Pak. Iya Bu. Ini menarik ini. Kira-kira kapan ini Bu Ulan akan dilakukan ini? Ya. Yang pasti secepatnya ya Pak. Mungkin saya bisa mulai mencari referensi dan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi minggu ini. Kemudian minggu depan, insya Allah saya akan menerapkannya di kelas Pak. Ya. Ya ini ada suatu lain yang kira-kira perlu Ibu tambahkan misalkan terkait dengan sumber daya lain, ataupun yang lainnya lah yang memang perlu membantu Ibu untuk melakukan yang dengan rencanakan tadi. Mungkin saya mencari di internet, kemudian memerlukan buku dan artikel tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya bisa mengikuti pelatihan atau seminar terkait dengan topik ini. Tapi saya juga butuh dukungan Pak dari rekan-rekan guru yang memiliki pengalaman dan dalam menerapkan strategi ini mungkin. Itu ya. Sebelumnya sudah ada Bu atau ada yang sudah jadi guru penggerak di sekolahnya Bu? Ada Pak, Ibu kepala sekolah saya kebetulan juga lulusan guru penggerak, kemudian ada bisa juga berkolaborasi di situ. Iya, betul Pak. Ya. Iya. Nah, ini kan jenengan sudah merencanakan tadi ya. Kemudian sudah siap dengan beberapa sumber daya yang yang mau diambil tadi. Nah, kira-kira ini untuk mengukur keberhasilannya nanti itu kan perlu ya nanti diukur keberhasilannya seperti apa Bu Ulan nanti? Mengukur keberhasilannya mungkin saya melihat dari peningkatan partisipasi anak-anak ya. Apakah anak-anak itu bisa terlibat aktif atau belum, kemudian keterlibatan dalam pembelajaran di kelas dan juga hasil penilaian mereka ya Pak. Ya, betul. Apakah sudah mencerminkan pemahaman materi atau belum. Kemudian mungkin saya juga akan meminta umpan balik dari siswa tentang metode yang telah saya terapkan itu tadi. Ya Bu. Kalau dalam proses itu butuh dukungan atau siapa gitu yang membantu itu atau cukup jenengan sendiri? Pasti ketika kita mulai sebuah metode yang baru ya Pak, kita pasti ingin dukungan ya Pak. Dan mungkin rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya yang sudah berpengalaman pembelajaran berdiferensiasi ini bisa membantu saya. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan ibu kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dan
mungkin memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Nah, ini menarik Bu ya. Saya ingin tahu di kabar selanjutnya nanti ya. Jadi saya juga ingin tahu bagaimana nanti perkembangan dari pembelajaran berdiferensi di kelasnya Bu Wulan nanti. Itu ya. Nanti di 2 minggu ke depan kita mungkin bisa diskusi lagi Bu ya. Ini mumpung jenengan juga sudah merencanakan aplikasi itu. Semoga nanti yang direncanakan berjalan lancar dan juga semoga sukses gitu Bu ya. Terima kasih ya Bapak. Ya, Pagi hari ini saya mendapatkan pencerahan gitu Pak bagaimana pembelajaran di kelas saya. Iya, sama-sama Bu Wulan. Jadi nanti kita tindak lanjuti lagi nanti. Itu ya, semoga lancar kok ya. Ya, terima kasih Bu Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ti. Kayaknya tadi sudah melaksanakan coaching ya. Iya, Jadi setelah saya lihat tadi sudah bagus. Tapi gimana menurut Pak Gun? Sudah lancar apa belum? Gimana Pak ya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Iya, sudah lancar ya. Iya. Tadi memang. Setelah Bapak melakukan proses coaching, apa yang sudah didapatkan dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Iya, alhamdulillah tadi saya sudah mencoba untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta itu Pak. Jadi pertama sudah saya tanyakan tujuannya, kemudian mencoba mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga sudah didapat rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya berusaha menggali potensi sih Pak sebenarnya dari coach itu untuk menemukan masalahnya sendiri gitu Bapak. Iya, kalau di catatan saya tadi memang Pak Gun sudah berhasil ya dengan coachingnya yang sudah dipraktikkan. Jadi poin-poin yang saya simpulkan tadi Pak Gun sudah sesuai dengan alur tirta, terus sudah bisa menggali potensi dari kunci untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Terus saya juga mengamati Pak Gun sudah melaksanakan dengan sangat baik sekali Pak. Jadi saya di sini hanya mempunyai beberapa catatan di mana Pak Gun sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, terus identifikasi dari permasalahan seorang cuci itu sendiri, sudah mengarahkan untuk rencana aksi dan tindakan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab Pak ya. Terus ada lagi nih Pak, catatan saya tadi memang Pak Gun itu selama proses coaching itu sudah fokus, saya lihatnya tadi. Jadi fokus Pak Gun itu bisa mendengarkan kunci itu dengan penuh keaktifan dalam mendengar permasalahan yang disampaikan. Terus Pak Gun juga menanyakan pertanyaan yang sudah berbobot. Kalau saya amati tadi luar biasa sekali Pak Gun yang disampaikan Pak Gun tadi. Memang sudah mewakili dari inti-inti coaching itu sendiri, seperti itu Pak Gun. Jadi di sini saya ingin menanyakan satu hal lagi, boleh Pak Gun? Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Gun berdasarkan kegiatan pada coaching pada pagi hari ini Pak? Iya Pak, jadi saya ingin benar-benar bisa ini Pak, yang poin yang menurut saya menarik itu identifikasi masalah itu ya. Jadi benar-benar kita pengennya itu ya bisa menggali potensinya di situ Pak. Jadi mungkin perlu saya belajar lagi sih bagaimana mengidentifikasi masalah itu, dan juga perlu memberikan pertanyaan tadi, pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar kita bisa menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu Pak. Jadi harapannya nanti ya ketika saya meng-coaching itu ya benar-benar bisa membantu Bapak Ibu guru yang nanti memang ada suatu permasalahan gitu, sehingga beliau-beliau itu bisa menemukan potensinya untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri Bapak. Jadi pengennya ya kita bisa membantu teman-teman yang lain juga. Jadi di sini Pak Gun bisa menggali potensi yang dimiliki oleh semua orang ya. Dalam lingkungan ini, di pesantren ini juga Pak ya. Jadi
welcome gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman guru yang mempunyai masalah dan ingin mendapatkan solusi, tapi tanpa disadari solusi itu diciptakan oleh coach itu sendiri. Itu pengennya saya seperti itu Pak. Jadi semoga nanti benar-benar dengan pertanyaan saya tadi bisa membangkitkan dan menemukan potensinya itu gitu. Ya meskipun beberapa nanti kan juga ada permasalahan juga, tapi harapannya kita bisa terus mengembangkan itu Pak. Luar biasa sekali Pak Gun. Jadi kedepannya Pak Gun ingin mendalami lagi tentang ilmu ini, ilmu coaching ini untuk membantu teman-teman guru bahkan dalam lingkungan pesantren ini, Pak. Jadi bagaimana mereka bisa menemukan atas masalahnya. Saya rasa juga sudah cukup Pak, untuk pertemuan pada hari ini. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin tadi memang saya saya hanya menggali saja tentang apa potensi yang dimiliki seperti itu Pak. Terima kasih, semoga program yang Pak Kun sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Semoga ilmu yang diberikan Pak Kun dapat